Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda senantiasa sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya coba menanggapi isu yang lagi rame dibahas minggu kemarin sampai minggu ini pun juga masih rame, yaitu tentang binary option, aplikasi judi berkedok trading. Jadi saya mencoba menanggapi apa itu perbedaan trading dan judi. Yuk kita simak video lengkapnya. Sebagian besar masyarakat awam seperti kita-kita ini masih sering sulit membedakan aktivitas trading digital, apakah itu adalah benar-benar aktivitas trading ataukah hanyalah sebuah perjudian atau judi yang berkedok trading. Nah, di sini saya mencoba menjelaskannya secara sederhana dan gamblang. Apa itu perbedaan antara trading dan judi? Trading atau dalam bahasa Indonesianya adalah berdagang atau dagang, merupakan aktivitas jual beli baik berupa barang, jasa ataupun aset digital yang mana memungkinkan kita mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian tergantung dari kondisi pasar. Sedangkan judi adalah aktivitas mempertaruhkan dua kemungkinan atau lebih, yang mana jika kemungkinan yang kita tebak itu benar, kita mendapatkan keuntungan, sedangkan jika kemungkinan yang kita tebak itu salah, maka kita akan mengalami kerugian. Dari dua definisi tadi sudah jelas terlihat perbedaannya, ya. Yang mana kalau dagang itu adalah aktivitas jual beli yang memiliki underlying berupa barang dan jasa ataupun aset digital. Sedangkan judi adalah mempertaruhkan dua kemungkinan atau lebih terhadap suatu acuan. Bisa itu berupa pertandingan, contohnya judi bola, bisa itu menebak dua mata koin, ya, tergantung jenis permainan atau jenis kondisi yang kita pertaruhkan. Nah, kemudian dari definisi tadi teman-teman pasti sudah ada gambaran, ya, tapi saya mencoba membuat ilustrasi sehingga bisa menjadi lebih jelas, lebih terang perbedaan antara trading dan judi. Ya, trading itu ilustrasi sederhananya seperti ini. Saya membeli cabai di pasar induk seharga Rp10.000 per kilogram. Misalnya saya membeli 10 kilogram dengan harga Rp10.000 per kilogram, maka uang yang saya keluarkan sebagai modal adalah 100.000. Ya, sampai di sini paham, ya? Dari 100.000 cabai yang saya beli tadi di pasar induk, saya bawa ke pasar tradisional. Nah, sesampainya di pasar tradisional, saya melakukan aktivitas dagang di situ dengan barang yang saya sudah beli tadi, ya. Misalnya ketika sampai di pasar tradisional, karena permintaannya lagi bagus, harga lagi oke, sehingga saya bisa menjualnya seharga Rp20.000 per kilogram. Ketika cabai saya habis dengan harga Rp20.000 per kilogram tadi, secara otomatis saya mendapatkan uang 200.000. Berarti di sini saya mendapatkan keuntungan 100.000. Dan karena modal saya tadi 100.000.
Jadi seperti itu ilustrasi gampangnya atau singkatnya ya. Sedangkan judi itu adalah saya melakukan aktivitas menebak harga. Misalnya saya datang ke pasar induk, kemudian di pasar induk kebetulan taruhlah, anggap saja ya di pasar induk Bandar Cabai membuka membuka sayembara kepada kita semuanya untuk menebak ketika cabai ini dilepas ke pasar tradisional, apakah harganya mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, dari aktivitas itu saja sudah terlihat jelas perbedaannya. Ya, dagang saya membeli barang seharga 100.000. Sedangkan judi saya mempertaruhkan kemungkinan harga cabai tadi apakah dia naik atau turun. Misalnya saya mempertaruhkan Rp100.000. Jadi apa yang saya pertaruhkan itu adalah hanya kemungkinannya saja, bukan saya membeli cabai tersebut. Tidak ada underlying atau aset yang saya beli. Ya, jadi saya itu mengeluarkan uang 100.000 itu pure untuk mempertaruhkan dua kemungkinan apakah harga cabai itu naik atau turun. Sesimpel itu ya, teman-teman, sesimpel itu. Nah, apakah dalam dunia trading saya bisa mengalami kerugian? Ya, tentu saja bisa. Misalnya ketika saya mendapatkan cabai 10 kilo tadi dengan harga Rp10.000 per kilogram, berarti modal saya 100.000. Ketika dalam perjalanan menuju pasar tradisional, karena berbagai kondisi terjadi insiden, kemudian cabai saya jatuh ke aspal, kemudian rusak. Nah, disitulah saya mendapatkan kerugian. Atau ketika saya bawa cabai saya ke pasar tradisional, ternyata di pasar tradisional itu cabai mengalami overstock, stoknya banyak, yang mengakibatkan harga cabai tadi mengalami penurunan. Yang awalnya tadi saya punya gambaran bahwa harga cabai itu akan menguntungkan karena stoknya banyak, maka harga cabai tadi mengalami penurunan, malah bisa turun di bawah harga modal. Misalnya cabai tadi turun di harga Rp8.000 per kilogram di pasar tradisional. Berarti ketika barang saya laku terjual semuanya, maka saya masih mengalami kerugian Rp20.000. Itu tadi gambaran gambaran singkatnya tentang kerugian yang bisa saya alami dalam dunia perdagangan atau trading. Sedangkan judi itu tidak ada aktivitas apa-apa, hanya dua kemungkinan saja. Jikalau harga cabai itu naik, maka saya dapat keuntungan. Jika harga cabai itu turun, saya mengalami kerugian. Itu fair dalam dunia perjudian. Nah, kemudian penjelasan berikutnya adalah dalam dunia trading atau perdagangan ada istilahnya floating loss dan floating profit. Floating loss, apa itu floating loss? Apa itu floating profit? Floating loss itu adalah kerugian sementara yang saya alami ketika saya membeli sebuah aset. Misalnya saya membeli cabai 100.000, ya otomatis untuk sementara waktu saya mengalami floating loss sebesar 100.000. Nah, ketika cabai saya itu saya bawa ke pasar tradisional, kemudian saya menjualnya, misalnya harga lagi bagus, saya jual 20.000 per kilogram, berarti ketika cabai saya bisa laku seluruhnya, maka saya mendapatkan floating profit Rp200.000. Dengan kata lain, saya dapat keuntungan bersih Rp100.000. 100.000 modal saya, Rp100.000 adalah keuntungan bersih saya. Nah, itu jikalau saya melakukan trading atau perdagangan. Sedangkan kalau saya berjudi, tidak ada istilah floating loss atau floating profit. Semuanya berjalan flat.
Jikalau tebakan saya benar, maka saya dapat 100.000. Jika tebakan saya salah, saya mendapatkan kerugian 100.000. Perbedaan yang paling mendasar berikutnya adalah floating profit itu tidak memiliki kepastian. Artinya ketika saya melakukan aktivitas dagang, saya bisa mengalami keuntungan 20.000, bisa 30.000, bisa 100.000, bisa 200.000, bisa 300.000, bisa 500.000, bahkan bisa 1 juta rupiah. Itu dalam dunia perdagangan. Ya, saya pun juga bisa mengalami kerugian. Saya bisa mengalami kerugian 20.000, 30.000, 100.000, bahkan 200.000 pun bisa. Kok bisa? Modal saya 100.000, saya bisa mengalami kerugian lebih dari 100.000. Ya bisa saja. Misalnya cabai saya tidak laku sama sekali, dijual bagaimanapun juga tidak laku, otomatis saya mengalami kerugian 100.000 rupiah. Kemudian saya menyewa lapak 20.000 misalnya, ya 20.000. Maka minus saya itu bukan cuman cabai tadi, tapi harga sewa tempat juga bisa dihitung sebagai kerugian saya. Jadi seperti itu gambarannya ya. Sedangkan kalau judi itu tidak ada floatingan di sana. Pokoknya jika tebakan kita benar, kita dapat 100.000. Jika tebakan kita salah, kita rugi 100.000. Flat. Ya. Itu adalah gambaran perbedaan antara trading dan judi. Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa oh tidak, binary option itu bukan judi karena ada analisisnya, ada tips-tips membaca kondisi pasar, ya, ada analisa fundamental maupun analisa teknikal. Ya, di sini jangan salah kaprah ya teman-teman. Apapun itu, meskipun judi itu memiliki analisa, dia itu tetap judi, tidak bisa menjadi bukan judi. Dalam dunia perjudian, terutama perjudian bola, togel, dan lain-lain, itu ada analisisnya. Misalnya jika kita melakukan judi bola, maka misalnya pertandingan antara Brazil lawan Argentina. Nah, dua tim ini sama-sama kuat. Tentu kita tidak asal memilih Brazil atau memilih Argentina. Tentu kita sebelum memilih kita ada analisis dulu. Dari kedua tim ini, mana pemainnya yang lagi cedera, mana pemainnya yang lagi kurang bagus performanya. Kemudian kita bisa lihat kondisi ada berapa pemain yang mengalami akumulasi dan lain-lain. Di situ ada analisisnya, ya. Meskipun memiliki analisis, tetapi yang namanya judi tetaplah judi. Sedangkan di dunia perdagangan itu jelas, ya. Meskipun andai kita berdagang itu menggunakan spekulasi tanpa analisa sekalipun, kita mengalami kerugian, itu kerugian dalam perdagangan, bukan kerugian dalam judi. Sedangkan judi, meskipun kita melakukan analisis dengan sangat matang, ya, misalnya judi bola, analisis kita bagus, kemudian kita mendapatkan keuntungan kita itu berasal dari aktivitas judi. Meskipun perjudian itu bisa dianalisa, dia tidak akan mengubah apapun. Dagang is dagang, judi is judi. Sesimpel itu. Ya. Jadi bagi teman-teman yang masih beranggapan bahwa segala sesuatu itu jikalau berdasarkan spekulasi tanpa analisa semuanya adalah judi, itu bisa gampang sekali dibantahkan. Kembali saja kepada definisi awalnya, kembali saja kepada kondisi yang sesungguhnya, bahwa dalam kondisi asalnya judi adalah judi, dagang adalah dagang. Ya, mau seperti apapun itu, kita berdagang, berspekulasi atau beranalisa, dagang tetap dagang. Kita berjudi, baik itu kita menggunakan spekulasi ataupun menggunakan analisis, ya judi tetaplah judi.
Begitupun dalam dunia trading. Dalam dunia trading yang asli itu ada analisa teknikal dan analisa fundamental. Kemudian dalam trading yang asli itu ketika kita open posisi berarti kita membeli suatu aset yang harganya itu fluktuatif. Jadi terjadi floating loss dan floating profit tanpa dibatasi waktu. Ya. Jikalau harga naik 10.000 misalnya dari modal 100.000, harga naik 10.000, kita close profitnya, kita mendapatkan keuntungan 10.000. Jikalau kita close profitnya di angka misalnya keuntungan 30.000, maka kita dapat keuntungan 30.000. Sedangkan di binary option itu tidak ada istilahnya taking profit on floating. Jadi kita open posisi, kemudian kita dibatasi waktu. Jikalau tebakan kita benar, kita mendapatkan keuntungan sejumlah modal kita. Jika tebakan kita salah, kita mengalami kerugian sejumlah modal kita. Is flat situasi atau situasi yang datar tanpa floating sama sekali. Ya, seperti itulah judi. Hakikat judi seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan tidak lagi terperangkap terhadap definisi yang sesat bahwa jikalau segala sesuatu jikalau dianalisa secara benar itu bisa menjadi bukan judi. Ya, tetap judi adalah judi, trading adalah trading. Demikian pembahasan saya pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.